Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yaitu majelis al-ilmu. Ini merupakan salah satu nikmat yang besar, atau kalau tidak mau dikatakan, merupakan nikmat yang sangat besar. Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan juga waktu, serta taufiknya. Akhirnya pada malam hari ini kita dimudahkan untuk menuju kajian ini. Menuntut ilmu syar'i adalah salah satu jalan pintas atau jalan tercepat bagi seseorang untuk menuju jannah. Ini harus kita ulang-ulang, harus kita tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam, bahwasanya menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju jannah atau surga. Bagaimana tidak, karena seorang yang belajar dia mengetahui kaifiyat, thariqah atau cara dan jalan beribadah kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla. Dan itulah memang tujuan kita diciptakan. Sebagaimana Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah. Dan seorang muslim tidak dapat tidak ketika ia ingin beribadah perlu kepada ilmu, membutuhkan ilmu. Oleh karena itu para ulama kita dahulunya mereka berjuang keras, mati-matian, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mencari atau mempelajari ilmu. Karena ia merupakan kemuliaan seorang muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan meninggikan orang-orang beriman. Kemudian ayatnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma, dan orang yang diberikan ilmu, darajat beberapa tingkat, beberapa derajat.
orang yang beriman dan diberikan ilmu. Orang yang beriman ini mulia tidak? Mulia, mukmin. Orang yang beriman itu mulia, penuh dengan kebaikan. Di antara orang yang beriman ada yang berilmu. Lebih mulia atau tidak? Lebih mulia lagi kalau Allah tinggikan derajatnya. Karena menuntut ilmu syar'i merupakan tanda kemuliaan seorang mukmin. Dahulu ada seorang yang anak-anak cacat, ya, cacat, memiliki anggota tubuh yang tidak seperti anak-anak yang lainnya. Kakinya agak sulit berjalan, selalu diejek, dikatain, di Manado apa bilang? Terek sama teman-teman sembayangnya. Paham ya? Ejek gitu. Dia punya seorang ibu. Ibunya menasihati dia, anaknya ini, untuk belajar. Kamu tuntutlah ilmu. Anaknya dinasihati untuk belajar. Dan kalau kita lihat para ulama salaf dahulu, para ulama lah ya, khususnya secara umum gitu ya, itu ada peran siapa nih? Ibu. Di balik kesuksesan mereka itu ada peran seorang ibu. Dan kebanyakan yatim gitu ya. Apa yatim? Ayahnya sudah nggak ada gitu. Ibunya, Asy-Syafi'i contohnya, memiliki seorang ibu-ibunya yang dukung dia untuk belajar. Al-Bukhari, ayahnya Ibrahim sudah meninggal, tinggal hidup bersama ibunya. Imam Ahmad didukung oleh siapa? Ibunya. Ini ada peran seorang ibu di dalam kesuksesan anaknya menuntut ilmu syar'i. Ibunya suruh dia belajar kamu menuntut ilmu. Belajar dia sampai bertahun-tahun, kembali ke kampungnya. Sudah berubah keadaannya, statusnya menjadi ahli ilmu, sudah jadi ulama. Dan orang-orang ketika bertemu dengan dia, bertanya dengan dia itu rasa wibawa gitu kan, jadi gimana ya, takut, segan gitu lah. Sampai raja-raja juga yang bertanya kepada dia gemetar, segan. Tahu ya, karena kewibawaan anak tadi ketika dewasa jadi ulama besar. Suruh belajar. Tapi Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ilmu, beriman dan berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di surat Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Betul? Allah bersaksi. Betul nggak ayatnya? Betul atau keliru? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia saja. Jadi Allah menyaksikan ketauhidannya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Kemudian
Siapa juga yang menyaksikan seperti itu selain Allah, Allah bersaksi tentang ketauhidan. Kemudian siapa lagi? Malaikat pun sama, bersaksi dosanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Allah, kemudian siapa? Malaikat. Ketiga siapa golongannya? Wa ulul ilm. Dan juga orang yang diberikan ilmu, menyaksikan akan ketauhidan Allah Azza wa Jalla. Wa ulul ilm. Dan orang yang diberikan ilmu, menyaksikan tentang ketauhidan Allah Azza wa Jalla. Pertama Allah sendiri yang bersaksi atas dirinya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia saja. Kemudian kedua, para malaikat sama menyaksikan itu. Yang ketiga, orang yang diberikan ilmu. Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilmi sudah terjemahkan juga itu, memberikan komentar atau catatan kaki mengenai keutamaan orang yang diberikan ilmu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, fi hadhil ayah lam yudhkirallahu, dalam ayat yang mulia ini surah Ali Imran tadi, Allah tidak menyebutkan ulul mal, orang yang diberikan harta, ulul jah, orang yang memiliki kedudukan sosial di masyarakat. Akan tetapi Allah mengatakan wa ulul ilmi, wa ulul ilmi. Allah tidak menyebutkan, Allah bersaksi akan ketauhidannya, kemudian para malaikat, lalu orang yang memiliki harta enggak, atau orang yang memiliki kedudukan tidak, presiden kah, raja enggak, tapi ulul ilmi, dan juga orang yang memiliki ilmu. Berarti kedudukan ilmu sangat besar dalam Islam. Ini saya sampaikan bukan karena ada anak baru ya, untuk mengingatkan kita semuanya. Anak baru, santri baru belum tahu apa, pada dalil belum paham. Baru berapa hari begitu baru? Baru berapa hari sini? Baru 5 hari, belum paham. Ini untuk mengingatkan pada kita semuanya betapa agungnya ilmu itu. Kenapa ikhwan? Karena di zaman ini orang sudah banyak meninggalkan ilmu, sedikit sekali kecuali orang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi hadir-hadir dalam, apalagi hadir dalam majelis ilmu ini udah kolot sekali, tua. Apa yang dilakukan di majelis ilmu, dan godaan, ujian, banyak tidak? Banyak. Dari keluarga, dari teman, kerjaan, dagangan, usaha. Ada tidak ujian? Ada. Dan makin tinggi keimanan, ujian makin susah, makin sulit. Ustadznya ada ujiannya tidak? Ada. Jangan pikir saya sibuk, Ustadz. Memangnya saya tidak sibuk. Sudah banyak mulai ditinggalkan majelis ilmu. Ya, orang sudah tidak seperti beberapa tahun ke belakang. Sudah sedikit sekali, banyak ujian, banyak godaan banyak. Bahkan ketika melangkah dari rumah menuju majelis ini, ada godaan tidak? Ada pasti. Anak, istri, token, air, order, hujan. Ada tidak godaan? Dan ada terus akan ada ujian atau tidak? Terus akan ada ujian. Mau kita belajar, tidak belajar, ada ujian, tidak ada ujian. Tapi untunglah orang yang untuk ilmu, terus dia istiqomah dalam belajar. Beruntung dia di tengah-tengah kesibukannya dan kesulitan yang mereka hadapi. Sedikit saya berikan waktu. Zolim tidak itu? Zolim tidak? Zolim sedikit waktu. Berapa dalam duduk majelis ini? Intinya berapa menit? 60, 70, 80 menit. Inti ya. Prosesnya dari rumah ke sini ada proses tidak? Ada. Itu jihad. Perjalanan itu jihad.
Perjalanan dari rumah menuju majelis ilmu, jihad tidak? Jihad. Apalagi belajarnya jihad tidak? Jihad. Itu intinya paling di majelis 60 sampai 80 menit. Sudah capek ustaznya juga. Beruntung tidak itu orang yang bisa berangkat belajar, beruntung. Hatta santri yang tinggal di sini ada ujiannya nggak? Ada nggak rasa malasnya untuk datang ke atas? Ada nggak? Ada ujian. Siapa? Ustaz sana ada. Ya. Setiap hari juga ketemu dengan ustaz. Ada ujiannya, pasti ada. Dan itu kita zolim cuma berapa menit saja. Zolim tidak? Zolim sedikit saja. Kalau kita sampai di majelis ini bersyukur supaya nikmat itu ditambah. Bersyukur supaya nikmatnya ditambah terus. Tapi suatu hari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, suatu hari ada orang mengatakan kepada beliau ini ulama, ya banyak kitabnya macam-macam karya-karya beliau itu. Suatu hari ada orang berkata kepada dia, orang ngomong itu, innan nas yaqulun qad yuhka 'anil masyayikh karamah ma lam yubki 'alal ulama. Orang ini mengadukan kepada Ibnu Qudamah, salah seorang ulama itu di zaman itu ya. Wahai imam, orang-orang manusia itu banyak menyebutkan tentang karomah. Tahu karomah? Sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada seorang muslim sebagai hiburan dia. Banyak orang di bawah sana bercerita karomah tentang orang-orang soleh, orang-orang soleh, orang yang rajin, yang taat. Banyak itu karomah si fulan begini dan seterusnya, banyak terhadap orang-orang soleh. Manusia membicarakan itu di bawah sana, di luar sana, banyak. Yang saya tidak mendengar dari para ulama. Waalaikumsalam. Tidak sebanyak yang kami dengar dari para ulama. Maksudnya nggak ada tuh orang bercerita ulama ini bisa begini dan seperti ini karomahnya. Paham ini ya? Jadi orang-orang banyak berbicara tentang karomah yang diberikan kepada orang-orang soleh, banyak. Ini banyak. Tapi kan kalau tentang ulama sedikit ya. Gitu. Karomah yang disebutkan berkaitan dengan siapa? Para ulama. Kok dikit gitu? Jadi seakan-akan meremehkan ulama, orang yang berilmu. Sedikit sekali. Ini dikatakan kepada siapa? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Baik, syukran. Apa kata Ibnu Qudamah? Perhatikan ini ya, ini saya 1 bulan yang lalu mungkin ya baca ini. Ibnu Qudamah mengatakan at-turidu karomatan afdalu min istiqolihim bil ilmi. Kata Ibnu Qudamah gini, apakah kamu menginginkan ada karomah yang lebih utama daripada para ulama itu menyibukkan dirinya dengan ilmu? Merinding saya. Apa kata Ibnu Qudamah? Apakah kamu menginginkan ada karomah yang lebih afdol dibandingkan kesibukan para ulama dengan ilmu? Mulia tidak itu? Mulia, setiap orang bisa menyibukkan diri dengan ilmu. Setiap orang bisa nggak? Nggak bisa. Itu sudah karomah yang paling afdol. Kesibukan para ulama dalam ilmu, baik membaca, apalagi menulis, mencatat, mengarang buku, mengajar. Kesibukan mereka dalam ilmu itu adalah sudah karomah yang paling afdol. Apakah setiap orang bisa seperti itu? Gak bisa seperti itu. Hatta yang tinggal di pondok pesantren, sampai pun yang tinggal di dalam pondok pesantren, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Full ilmu,
sampai kering kelaparan, dilalaikan oleh ilmu. Pernah nggak begitu? Disibukkan dengan ilmu. Bisa nggak setiap hari kita seperti itu? Yang di pesantren belum tentu bisa. Kondisi ini ada yang melamun, ada yang macam-macam. Itu kata Imam Ibnu Qudamah. Apakah engkau menginginkan karomah yang lebih afdol dibandingkan kesibukan mereka dalam ilmu? Sampai mungkin mimpinya, tidurnya tentang ilmu. Sampai mungkin melamunnya permasalahan ilmu. Itu kalau sudah kayak begitu tuh, wah luar biasa. Mimpinya aja tentang ilmu, melamunnya tentang ilmu. Bisa melamun tentang ilmu. Kira-kira ada masalah apa yang kayaknya hadis ini kalau rawi cuma 3, 2, 1 ini termasuk gitu. Ngelamunnya aja permasalahan ilmu. Ngigoknya aja tuh malam-malam, ngigoknya itu aja tentang ilmu. Waduh, itu sudah mendarah daging. Mendarah daging dalam tubuhnya ilmu itu. Paham nggak? Bisa nggak kita begitu? Insya Allah lah. Berusaha. Tayyib, kita lanjut ke kemana ini? Masuk buku ini? Atau lanjut? Hah? Buku atau lanjut? Kita masuk ke kitab saja. Cukuplah antum baca saja karangan-karangan, sudah banyak diterjemahkan ya tentang perjalanan ulama dalam menuntut ilmu, banyak sekali ya. Dan lain-lain, sekedar untuk cambuk lah bagi kita agar kita itu lebih rajin atau semangat lagi. Karena kita itu zolim, Pak. Kita itu zolim. Kita itu zolim. Banyak waktu yang sia-sia atau yang terbuang. Atau mungkin semangat kita dalam mencari dunia tidak sesemangat kita mencari ilmu. Jelas tidak? Jelas. Masuk kantor boleh nggak terlambat? Jam 7 harus absen. Apa ini? Apa namanya? Fingerprint. Itu sudah musim begitu kan? Dulu kita di pesantren gitu. Terlambat PG. Apa PG? Potong gaji. Berani nggak kita? Jarang tuh berani begitu, jarang. Majelis ilmu sering. PJ-nya insya Allah sudah. FG kali ya, FP, finger print. Sering kita terlambat. Sering terlambat kalau cari pasar nih pagi-pagi. Berangkatnya kita pada subuh berangkat. Antum kalau mau jadi bos ke pasar aja sudah. Karena di pasar kita dipanggilnya bos. Ya, ke pasar dipanggil bos. Semangat kita itu dalam hal-hal yang dunia. Tapi dalam hal akhirat seringnya perlu apa? Perlu dorongan, perlu nasihat dari keluarga, dari kita, mungkin dari istri kita kadang ngasih semangat gitu. Perlu dorongan. Tapi kalau dunia itu sudah tidak usah diajari. Makanya kita zolim atau tidak terhadap waktu zolim. Maka sebentar ini yang insya Allah menjadi pemberat timbangan amal soleh kita gitu. Detik-detik seperti ini menjadi insya Allah timbangan amal soleh kita. Sekarang kita bisa merasakan manfaatnya, bisa merasakan manfaat belajar. Tapi nanti dalam kubur inilah mungkin yang kita idam-idamkan. Kalau bisa setiap hari saya belajar, tapi terlambat. Kalau sudah masuk dalam kubur terlambat. Tapi kita masuk ke kitab. Jadi itu nasihat bukan karena ada santri baru ya, tapi memang ya buat kita ya sama-sama. Paham? Faiz apa namanya? Ahmad Faiz Rozak main bola apa? Pobela. Oh iya. Sama kayak Fadil ya. Kita lanjut ikhwan sekalian di hadis tentang wafatnya siapa?
Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Abu ya. Wafatnya Abu Thalib. Di akhir Kamis pekan lalu ya, kita sudah membacakan bagaimana Abu Jahal dan juga Umayyah memprovokasi terhadap Abu Thalib agar dia tidak meninggalkan agama nenek moyang. Di situ ada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang terus, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan wahaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat itulah yang saya nanti akan membantu engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditimpa lagi oleh Abu Jahal dan Umayyah. Atarghab an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Kemudian wa ala millati Abdul Muthalib. Kemudian disebut oleh rawi, akhirnya Abu Thalib mati, wafat, meninggal di atas keyakinan Abdul Muthalib. Syarahnya al-zahir anna Aba Talibin qala ana faghayyarahu ar-rawi istiqbahan lafzi al-madhkur wa huwa min at-tasarrufat al-hasanah qalahu al-hafidh. Kalau kita mau lihat hadisnya secara lengkap, coba antum lihat situ ya, yang di blog itu. Masya Allah, ini minuman ahli. Antum coba lihat itu secara lengkap hadisnya. Ada kan situ yang di blog itu, yang blog hitam. Ada nggak? Bagaimana kronologinya di situ? Yang di perkataan rawi, fakana akhiru maqal, dan adalah kalimat terakhir yang disebutkan oleh Abu Thalib, wa ala millati Abdul Muthalib. Ada nggak situ? Ada nggak? Ya, teks hadisnya di situ. Kalimat akhir yang ia katakan. Nah, apa di situ? Coba baca Mas. Maka ucapan terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah bahwa dia tetap di atas agama Abdul Muthalib. Ya, bahwa ia tetap di atas agama Abdul Muthalib. Kita kembali ke penjelasan. Baik. Ia tetap di atas agama Abdul Muthalib. Zahirnya dijelaskan di sini. Kita melihat situ. Yang nampak sebenarnya bahwasanya Abu Thalib mengatakan ana. Bahwasanya Abu Thalib mengatakan ana. Ana maksud di sini adalah saya. yakni saya tetap memilih agama Abdul Muthalib. Ana. Paham enggak? Paham ya? Sebenarnya itu yang diucapkan oleh Abu Thalib. Ana, enggak, saya tetap di situ. Paham? Kemudian faghayyarahu ar-rawi, akan tetapi oleh perawi diganti. Kenapa? Istiqbahan lil lafzil madhkur. Ya, diganti oleh yang membaca hadis, yang meriwayatkan hadis itu dengan kalimat iya, maksudnya Abu Thalib mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Itu adalah pengganti. Aslinya mengatakan ana saya, tapi nggak mau rawi mengucapkan seperti itu. Kenapa? Karena makna dari ana itu adalah tetap di dalam kekufuran. Jijik, tau nggak? Males ngomong kayak gitu. Astaga, males. Puji Tuhan bagi kita semua. Di masjid lagi begitu, puji Tuhan. Males nggak? Karena itu lafaz biasa diungkapkan oleh orang kafir. Segala puji bagi Allah. Pernah nggak mereka bilang begitu? Kafir nih, pernah nggak mengucapkan segala puji bagi Allah? Pernah tidak? Puji Tuhan, pernah nggak? Pernah. Goir, badil,
ganti. Ini adalah lafaz-lafaz yang sering mereka ucapkan, yaitu memang rangkaian dari keagamaan mereka, dari keyakinan mereka. Ganti atau tidak? Ganti. Jangan kita ikut muslimin. Apalagi selamat pagi. Agama atau cuma sekedar sapaan? Hah? Sapaan. Pelajaran bahasa Indonesia ada tidak selamat pagi? Ada tidak? Ada. Boleh nggak muslim mengucapkan seperti ini? Boleh tidak? Boleh. Dia ke bank, dia ke resepsionis, kafir kita tahu. Kita ucapkan selamat pagi Pak, pagi Bu. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Nyapa dia itu. Dia bilang kepada kita, selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Kita bilang, pagi. Iya pagi juga. Tolong siapkan saya 2 kontainer saya mau sewa misalnya. Boleh nggak begitu? Yang tidak boleh adalah menyapa dengan sapaan Islami, Muslim. Masuk bank, Assalamualaikum. Dan kita tahu dia orang kafir, kita tahu jelas. Gini. Boleh nggak disapa dengan sapaan Islami? Nggak boleh. Tapi dengan selamat pagi boleh atau tidak? Agama mereka bukan selamat pagi itu. Atau emang bahasa kita Indonesia selamat pagi? Bahasa Indonesia Shalom. Agama atau bahasa Indonesia? Masuk dalam apa itu? Syiar mereka bukan? Syiar mereka. Boleh nggak kita mengucapkan seperti itu? Jangan. Pede amat loh nyebut-nyebut syiar mereka. Mereka aja Assalamualaikum malas-malas gimana? Masa kita mengucapkan syiar mereka? Puji Tuhan. Ya Allah. Ya Allah itu. Muslim. Harus muslim gimana ngomongnya? Ya Allah, ya subhanallah, Allah, ya Allah. Tuhan apa mereka mengatakan? Tuhan Allah. Ini lafaz-lafaz yang istighfar, kita tidak layak untuk mengucapkannya tanpa sama sekali menzolimi mereka, mengintimidasi mereka, tidak. Dalam hal ini kita tidak bisa toleransi karena dalam ranahnya lakum dinukum waliyadin, nggak bisa. Mohon maaf, bukan berarti kita zolim atau berbuat seenaknya, enggak. Tapi ini adalah masalah-masalah akidah yang kalian pun punya permasalahan akidah yang nggak mungkin kalian akan menabraknya gitu. Ngerti? Kalian juga punya masalah akidah yang kalian tuh tidak mau menabraknya, pasti akan kalian jaga betul-betul. Kalian juga umat Islam punya tidak? Punya. Kita hidup bersama, bersosial boleh silakan. Tapi masalah agama masing-masing, kita tidak mengganggu kalian, kalian tidak mengganggu kita, sama-sama sudah beribadah dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1445. Beramal, mengamalkan sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh setiap orang, terserah. Tapi kita jangan ikut-ikutan bahasa-bahasa mereka. Kayak puji Tuhan itu kan memang biasa diungkapkan oleh siapa? Orang kafir, bukan oleh umat Islam. Umat Islam mengucapkan apa? Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Puji Tuhan, Pak Muslim selamat dari kecelakaan. Siapa yang mengucapkan seperti itu? Biasanya siapa? Kafir. Alhamdulillah si Bapak selamat. Alhamdulillah si Bapak selamat. Siapa yang mengucapkan ini? Umat Islam, kaum muslimin. Toyib ya, diganti itu lafadznya oleh rawinya istiqbahan lafzil madhkur, karena tidak menyukai kalimat yang diucapkan oleh Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib hanya mengatakan ana, saya. Maksudnya saya tetap dalam agamanya Abdul Muthalib. Nah, kalau kita membaca ini, kita menghafal riwayat ini, kita mengatakan ana, seakan-akan kita adalah siapa? Abu Thalib. Nih rawi nggak mau sebegitunya, nggak mau, seakan-akan saya ini Abu
Thalib ini kan menceritakan, sedang riwayat ini berbicara kronologi kematian dari Abu Thalib, kronologinya, cara dia, kejadiannya begini-begini, ditawarkan agama Islam, diprovokasi lagi oleh Abu Jahal dan Umayyah. Lalu akhirnya endingnya dia mengatakan ana. Maksudnya saya tetap memilih agama itu, yaitu agama yang dipeluk oleh Abdul Muthalib. Karena apa? Sebelumnya Abu Jahal dan temannya ini mengatakan at-targhabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Ana, enggak, tetap saya. yakni saya tetap berpegang kepada agamanya Abdul Muthalib. Ini kan perawinya Muslim. Perawi hadis ini adalah Muslim. Dia nggak mau ucapin itu, diganti huwa ala millati Abdul Muthalib. Diganti sama dia huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia, siapa dia di sini? Abu Thalib wafat di atas agamanya Abdul Muthalib. Dia nggak mau mengatakan ana. Apa arti ana? Saya. Ana. Saya, dia nggak mau. Huwa, dia. Ala millati Abdul Muthalib. Dia, Abu Thalib, mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Diganti. Tidak mau Roy mengatakan ana. Karena arti ana adalah saya. Makna saya diungkapkan oleh Abu Thalib, ya saya tetap pada agama Abdul Muthalib. Ganti, mau lafaz-lafaz ya seperti itu. Ini penting, kita juga bisa mengkiaskan dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Jangan ungkapan-ungkapan yang biasa diungkapkan oleh orang kafir dalam masalah agamanya, jangan kita ikuti gitu. Jangan kita latah terhadap bahasa-bahasa itu. Banyak tidak? Banyak mungkin beredar di tengah-tengah umat Islam. Dia telah menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Biasa kalau ada tokoh meninggal dunia di televisi, oke? Rest in peace gitu. Saya apalah Pak Edward nih guru bahasa Inggris. RIP gitu. Dia telah menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini kan bukan akidah seorang mukmin muslim, nggak ada. Kubur itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir, nggak ada. Dalam keyakinan kita tempat peristirahatan terakhir apa? Surga sudah. Having fun, bersenang-senang selama-lamanya. Tapi kalau dikubur, apakah kita akan beristirahat? Nggak ada lagi metode proses sesudahnya, atau masih ada? Masih ada, panjang. Baru mulai pintu menuju akhirat, baru masuk masa tempat peristirahatan yang terakhir. Ungkapan seperti ini tidak layak seorang muslim untuk mengucapkannya, karena dari segi akidah juga kufur, karena mengingkari adanya hari kebangkitan. Kalau mau kita lebih dalam lagi dari segi akidah, menyimpang tidak ungkapan itu? Menyimpang. Rib juga sama. Sampai ular, anjing rib. Gila enggak? Hewan-hewan sampai rib. Rest in peace. Kalau di tol juga ada tuh rest area. Tahu kalau ke Bitung mah nggak ada kali ya? Ya? Kayaknya mah dekat itu Pak, nggak jauh-jauh amat. RIP juga sama, itu biasa diungkapkan oleh orang-orang di luar Islam. Kalau kita bagaimana? Ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau rahimahullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga amal-amalannya diterima. Itu ungkapan yang diucapkan oleh seorang muslim. Jangan ikut-ikutan dengan bahasa-bahasa orang kafir. Baik dari segi pakaian juga kan sama. Pakaian yang memang ciri khas dari orang kafir dalam masalah
apa? Peribadahan, keagamaan khas mereka. Hah? Nah, misalkan dalam keyakinan beragama mereka, boleh nggak kita pakai itu? Jangan. Tidak diperbolehkan, khas mereka itu, keyakinan mereka. Kalau dari segi kebiasaan tidak ada sangkut pautnya dengan agama mereka, boleh nggak sama di sisi itu dengan mereka? Boleh, silakan sama, nggak masalah. Tapi kalau khusus agama mereka, tidak boleh kita untuk mengikutinya. Khusus ya, seperti ada kematian, mereka memakai hitam-hitam. Itu upacara kematian, penguburan menggunakan pakaian yang warna hitam. Lalu muslim latah ngikutin, boleh atau tidak? Gak boleh itu mereka, upacara mereka seperti itu. Muslim pakai baju warna apa? Siapa bilang putih? Hah? Subhanallah. Udah makan daging, ikan tuna sudah, masih salah Ki. Brain kamu kurang apa? Mau ditambahin apa Ki? Perlu beli omega 3. Canda Ki. Toib. Udah daging ya kan? Udah makan daging gitu udah nyate ya. Ikan tuna besar 2 kali kita bakar. Masih salah jawab, masih asal-asalan. Kembali ke tempe kayaknya kita ikan garam. Muslim pakai apa ketika kematian atau kekuburan? Pakai terserah. Dia pakai apa ini bilang? Terserah. Oke, berarti daging dan ikan tunanya bermanfaat untuk kepalanya. Terserah, tidak ditetapkan gitu. Lu mau pakai baju warna hitam, kalau nggak ada keyakinan ikutin kafir, silakan, nggak masalah. Mau pakai baju warna putih boleh, boleh merah, kuning, hijau, boleh tidak, pink boleh silakan, tidak diatur oleh syariat. Adapun yang mau dikubur pakai warna apa? Afdolnya pakai warna putih. Kecuali Islam Nusantara, batik. Kain kafannya adalah batik. Islam Nusantara ya, udah mulai hilang gitu kan. Islam Nusantara mungkin nanti kain kafannya adalah batik khas. Toyib ya. Jadi bagi yang menguburkan terserah mau pakai baju warna apa aja diperbolehkan. Kalau kafir kan enggak, mereka harus dengan warna hitam. Bahkan hitam kalau di muslimah itu pakaian warna yang paling afdol, makin gelap, makin tidak menarik, justru makin afdol, makin bagus. Hitam, bukan warna berkabung, bukan warna berkabung. Itu kan di mereka, di dalam agama mereka. Terserah ya kalau mereka ingin seperti itu, terserah, karena mereka memang bukan keluarga kita gitu, bukan milah kita, terserah mereka. Yang jadi permasalahan adalah ketika muslim ikut-ikutan yang seperti itu. Itulah yang kita bahas, yang kita nasihatin. Toib diganti itu lafadznya. Dan ini termasuk penggantian lafadz-lafadz yang al-hasanah, yang bagus, ganti. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Wa aba ayyaqul la ilaha illallah. Abu Thalib enggak mau tuh mengucapkan la ilaha illallah. Hada ta'kidun minar rawi fi nafi wuqu'i dzalika min Abi Thalib. Nah, ini juga adalah penambah, penguat dari periwayat hadis ini bahwasanya Abu Thalib memang tidak mengucapkan kalimat tersebut, memang enggak mau. Wa fihi raddu ala man za'ama islama Abdul Muthalib wa aslafihi wa mudarratu ashabis su' 'ala al-insan wa madarrat ta'zim al-aslaf. Di dalam kisah ini bantahan yang telak sekali bagi orang-orang yang menyangka Abdul Muthalib adalah muslim. Ya, ini terdapat bantahan bagi orang yang beranggapan bahwasanya Abdul Muthalib adalah seorang muslim. Ya. Wa aslafihi, dan juga para pendahulu-pendahulunya. Berarti Abdul Muthalib mati dalam keadaan kafir juga sebagaimana Abu Thalib. Kita menerima karena merupakan takdir dan qada
Allah Azza wa Jalla, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah bagi orang yang engkau cintai. Nah, tetapi Allah lah yang berikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Paman Nabi dalam keadaan kafir kira-kira terima? Terima. Memang takdirnya seperti itu dan tidak masalah. Ai idza zada al-masyru bihaitsu tuj'alu aqwaluhum hujjah yurja'u ilaiha dan tanazu. Kemudian Nabi mengatakan di dalam hadis itu, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Saya benar-benar akan memohonkan ampun bagi engkau wahai Abu Thalib selama itu belum dilarang. Kata Al-Imam An-Nawawi, fihi jawazul halif min ghairi istihlaf. Wa kana al-halif huna li ta'kid al-azm al-istighfar tadyiban li nafsi Abi Thalib. Wa kanat wafatu Abi Thalib di Makkah qabla hijrah bil qalil. Qala Ibnu Farus mata Abu Thalib wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 49. Siap? Rafi 49. Kam sudah makan daging dia? Nikah sudah. Tuna sudah makan. Bayaran yang belum. 49. Rafi 49. Tis'ah wa arbaun 48. Tis'ah wa arbaun. Fadil, kata saudaramu, tis'ah wa arbaun 48. Salah, yang betul, wah dibantah. 49. Ki 49 kata. Sahih? Betul? Betul. Tis'ah wa arbaun. 40 berapa, Rafi? 49. Nulis apa ini? Siapa? Asar nulis apa? Tentang apa itu nulis? Nulis apa Asar? Sini perhatikan aja, oke? Perhatikan saja, jangan nulis. Tis'ah wa arbaun. Ketika itu umur Nabi SAW ketika Abu Thalib wafat, umurnya adalah 49 tahun. Itu 8 bulan. 18 hari. 49 ketika Abu Thalib meninggal dunia umur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti 9 tahun setelah beliau menjadi seorang nabi dan rasul itu. 9 tahun. Makanya tidak lama lagi akan hijrah menuju kota Madinah. Ketika itulah serangan terhadap nabi yang mulia semakin kuat, semakin banyak gitu. Di wafatnya Abu Thalib ini semakin kuat ujian. Kemudian nggak lama wafatnya siapa? Istrinya. Siapa istrinya? Khadijah meninggal. Sedih tidak? Sedih. Dua orang kesayangannya, Abu Thalib kemudian Khadijah meninggal dunia, tinggal. Sedih dan ujian semakin berat di Mekah ketika itu karena udah nggak ada backingan. Bingung kan? Tidak ada backingan lagi. Backingan tuh maknanya di sini adalah pelindung. Di belakangnya sudah nggak ada lagi yang melindungi Rasul alaihi salatu wasallam, udah nggak ada. Abu Thalib ketika masih hidup sangat menjaga keponakannya ini, sangat menjaga sekali, membela dakwah dari keponakannya. Beliau meninggal dunia, paman yang lain makin jadi tidak, keluarga yang lain makin jadi, semakin jadi. Menyerang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai ingin diadakan percobaan untuk dibunuh. Bukan percobaan lagi, sudah direalisasikan. Tapi keprank ketika dibuka, siapa? Ali ibnu Abi Thalib. Ali ibnu Abi Thalib. Berarti ini anaknya siapa? Ali
Abu Thalib. Thayyib meninggal dunia usia ke 49 ketika itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa tuwfiyat Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha ba'da mauti Abi Thalib bi 8 ayyam. Enggak lama Khadijah meninggal, setelah itu cuma jarak 8 hari meninggal Khadijah. Sedih tidak? Sedih. Orang yang mendukung dan membelanya. Tapi terus jalan atau tidak dakwah beliau? Terus jalan. Saya juga dengan santri. Kita ditinggal orang yang dikasih dia lagi di pondok pesantren terus jalan tidak? Terus jalan. Terus berjalan. Bukan kita futur, malas sudahlah. Mama sudah nggak ada, papa sudah tidak ada, sudah. Terus berjalan, terus belajar terus. Nabi yang mulia nih sebagai qudwah hasanah, contoh yang baik. Nabi pun ditinggal orang yang dikasihinya, meninggal dunia. Sedih. Boleh. Wajar. Tapi berkelanjutan. Terus membuat kita undur diri dari belajar, dari berdakwah. Boleh atau tidak? Gak boleh nih. Bukan seorang mukmin yang qawi, bukan seorang mukmin yang kuat. Kaget nanti malam kalian menangis, berpikir suatu saat ditinggal oleh orang tuanya. Pasti nggak itu? Pasti. Gak usah dipikirin, pasti atau tidak? Pasti nggak orang tua kita meninggal? Pasti. Bisa mereka yang duluan, bisa kita yang duluan. Pernah kan Ustaz bilang di kelas, mau pilih mana? Mereka dulu atau kita dulu? Ya kan, pernah kan kita itu. Mau pilih mana kalian? Orang tua kayak meninggal dunia lebih dahulu atau kita aja dulu deh? Gitu. Pernah kan ya? Di kelas. Pras pilih mana ketika itu? Atau nggak masuk pelajaran? Thayyib, itu pasti akan meninggal atau tidak? Pasti. Sudah terus berjalan, sudah tetap belajar di pondok pesantren sambil mendoakan mereka. Bahkan itu bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua ketika mereka meninggal. Kita tetap di pesantren, tetap belajar, tetap berdoa. Jangan malah begajulan lagi. Jadi anak-anak tidak benar lagi. Sayang atau tidak itu? Sayang. Tapi kalau suatu saat ada orang tua yang meninggal, terus belajar, terus menuntut ilmu. Masih ada sapi, kambing di sini yang menemani kita. Thayyib. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Allah mengatakan tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin, yaitu ketika mereka sudah meninggal dunia. Thayyib. Ketika masih hidup, maka boleh kita untuk mendoakan agar mendapatkan hidayah. Adapun pertanyaan Samsul Allahu a'lam. Ma yanbaghi lahum dzalik wa huwa khabarun bima'na nahi. Ayat ini kata para ulama adalah bentuk informasi tapi maknanya adalah larangan. Bentuk informasi tapi maknanya adalah larangan. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin. Ini jenisnya informasi tapi maknanya adalah larangan, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Zahirnya ayat ini turun disebabkan kewafatan atau kematian dari Abu Thalib. Fainal ityan bil fa al mufidah litartib fi qouli fa anzalallah ba'da qoulihi la astaghfirunna laka ma lam unha anka yufidu dzalik. Jadi ayat ini zahirnya adalah asbabun nuzulnya ketika wafatnya Abu Thalib, lalu Nabi ingin mendoakan pamannya itu. Turunlah ayat ini juga. Dan para ulama telah menyebutkan linuzuli hadhil ayat asbaban ukhra fala munafah li anna asbaban nuzul qad tata'addad. Para ulama juga menyebutkan di antara sebab turunnya ayat ini juga ada sebab-sebab yang lainnya, namun itu tidak bermasalah lah. Kenapa? Karena asbabun nuzul bisa jadi sebab-sebabnya itu berbilang, tidak hanya satu. Ada riwayat-riwayat yang lainnya begitu. Paham ya? Kata Al-Hafidz, amma nuzulu hadhil ayah ats-tsaniyah fawadi fi qissati Abi Thalib.
Wa amma nuzulu al-ayah allati qablaha fa fihi nadhar. Wa yadhara anna al-murad anna al-ayata al-muta'alliqata bil istighfar nazalat ba'da Abi Thalib bi muddatin wa hiya 'amah fi haqqihi wa haqqi ghairihi. Wa yuwaddi'u dzalika ma ya'ti fi tafsir fa anzalahu ba'da dzalik ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Wa nazala fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kulluhu pras apa ti kulluhu Adit kulluhu seluruhnya. Kulluhu zahirun fi annahu mata ala ghairil Islam. Seluruh ayat ini jelas bagi kita bahwasanya memang Abu Thalib itu mati di atas selain agama Islam, kafirlah. Wa yudha'ifu ma dzakara as-Suhaili annahu ra'a fi ba'di kutubis al-Mas'udi annahu aslam. Lianna mithla dzalika la yu'adu ma fi sahih intaha. Fa fihi tahrimul istighfar lil musyrikin wa muwalatihim wa mahabbatihim li'annahu idza hurima al-istighfar lahum fa muwalatuhum wa mahabbatuhum aula. Dari kisah ini terdapat faedah bagi kita haramnya memohonkan ampun beristighfar bagi orang-orang musyrik, apalagi membelanya, loyal kepadanya dan mencintainya. Kalau memohonkan ampun saja tidak diperbolehkan, apalagi bermesraan dengan dia, bergandengan tangan dengan dia, mencintai dia, itu lebih tidak diperbolehkan lagi terhadap orang kafir itu. Li'annahu idza hurima istighfar lahum famuwalatuhum wa mahabbatum aula. Disebabkan kalau istighfar saja bagi mereka tidak diperbolehkan, apalagi berloyalitas terhadap orang kafir. Apalagi berloyalitas terhadap orang kafir. Bahkan diantara 1 dari 10 pembatal keislaman adalah membantu orang kafir dalam memerangi umat Islam. Membantu orang kafir dalam memerangi umat Islam itu tidak diperbolehkan, bahkan menjadi sebab dari pembatal-pembatal keislaman seorang muslim, bantu orang kafir untuk menghancurkan umat Islam. Ya, sempat terjadi atau kalau tidak diklarifikasi, seorang sahabat nama Hatib Ibnu Abi Balta'ah ada ya di perjanjian setelah Fatu Makkah ingin dibuka kota Makkah kembali. Ada Hatib punya saudara di mana? Di Mekah gitu. Hatib ini seorang sahabat. Wa min ahli Badr, bahkan dia termasuk orang yang ikut dalam perang Badr. Orang yang ikut perang Badr apa utamanya? Surga. Mau ngapain saja mereka masuk ke dalam surga terserah. Dia kirim surat, ya kan? Kirim surat kepada saudara-saudara atau keluarganya yang pernah berbuat baik sama dia yang berada di Mekah. Padahal itu pergerakan ingin ke Mekah tidak boleh dibocorkan, jangan sampai bocor. Nabi dan para sahabat ada rencana itu. Dia kirim surat. Bahaya nggak itu? Bahaya tidak? Nanti orang sana tahu atau tidak itu? Bahaya, bisa bocor. Disidangkan nih Hatib, diklarifikasi oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tanya, Umar bin Khattab sudah kesel gitu. Ya udah, izinkan saya untuk memenggal kepala munafik ini. Dipanggil bahkan oleh Umar, munafik ini saya akan penggal kepalanya. Jangan. Dia termasuk ahli Badar. Tanya, apa motivasinya kamu? Motifnya apa? Ngirim surat ke saudara-saudaramu yang ada di Makkah. Apa dia bilang? Saya cuma ingin balas budi. Dulu mereka berbuat baik kepada saya. Saya ingin nanti ketika kita datang mereka sudah ngungsi gitu.
Tidak ada kekufuran dalam hatimu, kebencian kepada Islam ini nggak ada sama sekali. Cuma itu motivasinya. Itu saja sebab saya mengirim surat itu. Bahaya nggak itu? Bahaya itu. Bocor nggak di sana? Bocor kabar. Makanya Umar mengatakan dia mencap sebagai orang munafik nih orang. Sudah saya penggal aja kepalanya. Nih si munafik ini. Jangan. Huwa min ahli Badar. Dia termasuk orang ikut dalam perang Badar. Jangan dipenggal kepalanya. Ini membocorkan atau membantu orang kafir dalam memerangi umat Islam. Itu termasuk pembatal keislaman. Nggak boleh nolong mereka untuk nyerang umat Islam. Kelakuan siapa yang seperti itu? Orang-orang munafik, jelas lapor pada Yahudi ini, munafikin, untuk menyerang umat Islam. Munafik apa motifnya? Kebencian, kufurnya kepada Allah dan Rasulnya, tapi menampakkan keimanan, keislaman. Kalau beristighfar saya tidak diperbolehkan, apalagi berloyal atau mencintai mereka. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya Pak. Yang istighfar itu Ustaz, apakah orang yang sudah meninggal atau masih hidup dalam hal ini? Ya, dalam hal ini adalah memohonkan ampun setelah jelas baginya akan kekufurannya itu sudah meninggal, sudah mati. Thayyib sudah meninggal, dilarang kita untuk beristighfar. Tahu gimana maknanya? Ya Allah ampunilah. Misalnya saudaranya atau pamannya, Allah ampunilah dosa-dosa paman saya, rahmatilah paman saya. Padahal pamannya orang kafir. Boleh atau tidak? Gak boleh. Kemudian kalau dia masih hidup, boleh atau tidak? Dia nggak manfaat juga. Ya Allah ampunilah dosa-dosa paman saya. Manfaat tidak itu? Mubazir nggak itu? Sia-sia tidak? Sia-sia. Lalu apa doa yang kita ucapkan? Ya Allah berikanlah hidayah kepada paman saya ini. Semoga dia bisa dilembutkan hatinya masuk dalam agama Islam. Kalau kita ya Allah ampunilah dosa-dosa paman saya, dia kafir. Sia-sia tidak itu? Sia-sia. Nggak akan pernah untuk dimaafkan selama mereka masih kafir. Hidup atau matinya. Kalau masih hidup doakan agar mendapatkan hidayah. Kalau sudah meninggal, maka tidak boleh sama sekali untuk didoakan. Semoga amalnya diterima. Ini ngaji akidahnya di mana? Di pohon kali ya? Ada orang kafir mati, semoga amal ibadahnya diterima. Diterima tidak amal ibadahnya? Gak akan. Wa qadimna ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami tampakkan kepada mereka amal-amal mereka kerjakan itu, amal-amal mereka itu ditampakkan. Kata para ulama tafsir itu seperti apa ya disebutnya, di prank. Ya, di prank bahasa itu. Di akhirat mereka kan cemas, khawatir, neraka jelas semuanya. Dia takut sekali. Allah perlihatkan amal-amal mereka dari membantu ini itu segala macam. Mulai merasa terhibur. Puji Tuhan. Inilah yang akan menolong saya. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amal mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Gimana rasanya? Kena prank gitu rasanya bagaimana? Sakit tidak? Mendingan sudah tidak usah diadain seperti itu, langsung aja azab. Ngerti? Mendingan begitu kan? Daripada nih. Tapi faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan mereka itu debu-debu yang berterbangan. Nambah takut tidak? Nambah takut. Makanya si kafir dalam surat An-Naba gimana? Ayat terakhirnya, yauma yarunaha lam yalbathu anaziyat. Akhirnya gimana? Yang juz 30 siapa yang lagi fokus di situ? Surat An-Naba. Sebelumnya gimana? Sebelumnya ayatnya
Nah, sebelumnya bagaimana bunyinya? Terus yang menunjuru, gimana Faiz? Bagaimana? Coba pelan-pelan. Nah, sebelum qodamat syadah gimana belakangnya? Sebelumnya? Sebelum mar'u itu bagaimana bunyinya? Yauma. Bagaimana? Ayo dong. Ya. Kita makan daging, tuna, mancur anaba. Yang belum juz 30 uzur ya. Uzur. Yang sudah juz 30 yang enggak ada uzur. Bagaimana? Fahri. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, kemudian wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika manusia melihat amal-amal yang dulu pernah kerjakan gitu. Ketika manusia melihat amal-amal dia ketika di mana? Di dunia itu diputar gitu. Di CCTV itu diputar dulu kamu. Orang kafir sudah ketakutan. Dan mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah. Seandainya saya ini adalah tanah saja sudah begitu. Dihancurkan menjadi tanah seperti itu. Sebagian dalam tafsir menyebutkan itu ketika mereka melihat para hewan, binatang sedang mereka dikisos segala macam, yang bertanduk menyeruduk, yang tidak bertanduk dikisos, dibalas di hari kiamat. Setelah itu urusan hewan clear, selesai. Ini soal-soal yang makan ayam kita dia. Nanti dia dikisos itu di hari kiamat. Ayamnya ini marah. Anak gua nih sisa 2. Ustaz tiap pagi kasih makan, dulu dimakan anak saya nih, sisa 2 nih. Ya Allah. Soal kisos. Kambing yang bertanduk menyeruduk yang tidak bertanduk akan dikisos, dihakimi. Setelah selesai urusan mereka jadi tanah. Kafir ngelihat, ya Allah, kita ini banyak dosa, menyembah patung dan lain-lain. Mereka berangan-angan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, saya tanah saja udah seperti mereka itu. Selesai gak urusan hewan ketika itu? Selesai, jadi tanah ya sudah hilang, sudah kan, clear masalahnya, beres. Si kafir selesai tidak? Lanjut. Kafir betul-betul diapain? Dibalas mereka itu. Di dunia mereka bagaimana? Sombong. Lihat orang Islam, gembel-gembel. Kajian, ya, pakai motor, mobilnya juga jelek-jelek. Kita dong, lihat, mentereng gak? Wah, mentereng muslim, bau. Makanya kita jadi orang muslim jangan ngegembel begitu. Udah tahu saingannya keren-keren, jangan kita ngegembel gitu. Kalau kita mampu punya uang, bagaimana? Ya rapi lah. Rapi haram atau tidak? Tidak. PKG orang sini bilang, boleh nggak dalam Islam? Boleh. Innallahu jamil yuhibbul jamal. Allah tuh maha indah, menyukai keindahan. Pakai yang terbaik, keluarin. Limosin kita dikeluarin ke masjid, Ferrari kita dikeluarin. Pas bangun mimpi taunya. Pakai baju yang rapi, yang keren, yang rapi. Boleh tidak? Boleh. Datang ke masjid merokok, tolol. Orang Islam ke masjid ngapain? Ngerokok. Kafir ada nggak ngerokok di gereja?
Nggak ada. Coba tanya yang punya teman orang kafir, ada nggak orang kafir ngerokok dalam gereja? Nggak ada. Orang Islam ngapain di masjid, ada yang ngerokok nggak? Ngerokok. Bau nggak? Bau. Harusnya ngapain di masjid? Dandanannya yang rapi, yang wangi. Pakai itu minyak wangi Alfamart kita beli, pakai pahit-pahit tuh. Boleh tidak? Boleh kan? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah memakai baju bagus, memakai sendal bagus, itulah yang dimaksud sombong? La yadkhulul jannah man fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang sombong. Sahabat bertanya nih, wahai Rasulullah, pakai baju bagus, pakai sendal bagus, ahwa minal kibr, apakah itu yang dimaksud kesombongan? Dia sahabat pahamnya itu berarti kalau sombong pakai bajunya bagus, pakai sendalnya bagus, itu sombong ya Rasul. Gitu itu sombong ya Rasulullah. La, tidak. Al-kibr batarul haq wa damtu an-nas. Al-kibr menolak kebenaran dan merendahkan siapa? Manusia. Itu kesombongan. Boleh nggak muslim mewah keren? Boleh tidak? Boleh. Yang penting syar'i. Betul nggak? Gitu. Buang deh bajunya, buang. Ganti yang baru. Ambil daun pisang di belakang. Sampai sini kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.